Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Tania Dewi dengan NPM 222151033, kelas 2022A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas teori bilangan dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil. Yuk belajar bareng aku. Selamat menyaksikan. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal dari nomor 1, yaitu 16 pangkat 3 per 4. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus fokus dulu dari pangkatnya. Kita fokus pada pangkatnya ya teman-teman. Setelah kita fokus pada pangkat, kita fokus pada penyebut pangkat, yaitu 4. 4 ya penyebutnya, kita ingat-ingat harus fokus pada penyebut pangkat 4. Nah, kita tulis dalam kurung saja. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis kurung dulu. Kemudian kita tulis si penyebut pangkat ini, yaitu 4, di dalam kurung, dalam bentuk pangkat. Berarti titik-titik pangkat 4. Nah, setelah itu kita tulis keseluruhan pangkat 3 per 4 di luar kurung. Keseluruhannya berarti 3 per 4 di luar kurung. Nah, untuk mencari titik-titik ini, titik-titik angka berapa yang dipangkatkan 4, maka akan menghasilkan 16. Angka berapa ya yang dipangkatkan 4 akan menghasilkan 16. Maka X4 sama dengan 16. Nah, untuk mencari angka berapa yang dipangkatkan 4 menghasilkan 16, kita coba cari dari bilangan terkecil, yaitu bilangan 2. Berarti 2 pangkat 4. Berarti 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Sama kan hasilnya? Sama. Maka X sama dengan 2. Maka dapat disimpulkan angka berapa yang dipangkatkan 4 sama dengan 16 adalah angka 2. Nah, kita bisa isi titik-titik ini dengan angka 2. Setelah itu, maka kita akan menghasilkan seperti ini. 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 per 4. Nah, apabila kita menemukan bilangan pangkat seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara kita ingat-ingat kembali sifat eksponen, di mana A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Kita ingat-ingat lagi rumus eksponen ya teman-teman. Kalau kita mendapatkan bentuk yang seperti ini, nih sama kan, ini sebagai M, ini sebagai N, maka pangkatnya itu dikali. Pangkatnya dikali. Nah, berarti 4 dikali 3 per 4. Maka dapat dihasilkan, kita tulis 2-nya, kita ini kalikan pangkatnya. 4 dikali 3 per 4 sama dengan 2. 4 kali 3, 12 per 4. Nah, kita tulis lagi 2-nya. 12 bagi 4, 3. Menghasilkan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 berarti 2-nya ada 3. 1, 2, 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka akan menghasilkan angka 8. Nah, ini adalah hasil dari soal nomor 1. Yaitu 16 pangkat 3 per 4 akan menghasilkan 8. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu ada soal 27 pangkat 4 per 3 ditambah 8 pangkat 1 per 3 dikurangi 64 pangkat 2 per 6. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita bisa gunakan cara yang seperti sebelumnya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita selesaikan dulu satu-satu ya. Kita cari bilangan dari masing-masing angka yang dipangkatkan. Nah, kita cari dulu yang 27 pangkat 4 per 3. Maka 27 pangkat 4 per 3 sama dengan, kita tulis lagi seperti sebelumnya, yaitu dalam kurung. Kita tulis penyebut dari pangkat, yaitu 3. Kita tulis keseluruhan pangkat di luar kurung, 4 per 3. Nah, setelah itu kita cari bilangan berapa yang dipangkatkan 3 menghasilkan 27. Kita coba cari dari bilangan 2. 2 pangkat 3, berarti 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti bukan ya, 8 bukan sama dengan 7. Berarti kita cari lagi bilangan 3 atau angka 3. 3 pangkat 3 berarti ya. 3-nya ada 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Nah, ini sama kan ya, seperti ini, seperti basisnya. 27 sama dengan dalam soal. Maka, bilangan yang dipangkatkan 3 menghasilkan 27 atau angka yang dipangkatkan 3 sama dengan 27 adalah angka 3.
kita tulis dalam kurung angka 3. Nah, setelah itu kita dapat mengoperasikan pangkat ini yang dipangkatkan dengan sifat eksponen, yaitu di mana apabila ada pangkat dipangkatkan, kita tinggal kalikan pangkatnya. Berarti 3. Pangkat 3 dikali pangkat 4/3. Nah, si pangkatnya itu dikali. Maka akan memperoleh hasil yaitu 3 kali 4, 12/3. 12 dibagi 3 hasilnya 4, maka akan menghasilkan 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 berarti 3-nya ada 4. Kita tulis di sini, 3-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Nah, maka akan menghasilkan hasil yaitu 81. Nah, ini 81 adalah hasil dari 27 pangkat 4/3. Nah, kita tulis aja di sini 81. Kemudian ditambah, kita cari nih angka atau hasil dari 8 pangkat 1/3. 8 1/3. Kita tulis kurungnya, kita fokuskan penyebut dari pangkat yaitu 3, kita simpan dalam kurung, kemudian kita tulis 1/3 keseluruhan pangkat di luar kurung. Kemudian angka berapa yang dipangkatkan 3 menghasilkan basis 8. Kita coba dari bilangan 2. 2 berarti 2 pangkat 3 ya. 2-nya ada 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 sama kan seperti basis? Maka kesimpulannya, angka berapa yang dipangkatkan 3 sama dengan 8 adalah angka 2. Maka kita bisa tulis di sini angka 2 di dalam kurung. Nah, setelah itu kita kalikan saja pangkatnya. Kalau apabila kita menemukan bentuk seperti ini, di mana pangkat dipangkatkan lagi, maka kita tinggal kalikan pangkatnya saja. Maka 3 dikali 1/3. Maka akan menghasilkan 3 dikali 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Maka 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, ini adalah hasil dari 8 pangkat 1/3 adalah hasilnya 2. Kita tulis di sini 2 dikurangi, kita cari nih bilangan atau hasil dari 64 pangkat 2/6. Sama seperti contoh sebelumnya, kita gunakan cara sebelumnya, yaitu kurungnya kita tulis dulu, kemudian penyebutnya yaitu penyebut dari pangkat 6 kita tulis dalam kurung, kemudian kita tulis keseluruhan pangkat yaitu 2/6 di luar kurung 2/6. Nah, kita isi titik-titik ini dengan cara angka berapa yang dipangkatkan 6 akan menghasilkan 64. Kita mulai dari angka 2. Bilangan terkecil dulu yaitu angka 2. 2 pangkat 6 berarti 2-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Sama kan ya, sama seperti basis dari soal. Nah, maka dapat disimpulkan angka yang dipangkatkan 6 sama dengan 64 adalah angka 2. Nah, kita tulis di sini angka 2. Nah, setelah kita operasikan seperti ini, maka kita tinggal kalikan saja pangkatnya. Apabila pangkat dipangkatkan lagi, maka kita tinggal kalikan saja. Maka 2 pangkat 6 dikali 2/6. 6 kali 2, 12. 12 bagi 2 adalah 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Nah, ini adalah hasil dari 64 pangkat 2/6, yaitu 4. Kita tulis di sini 4. Nah, setelah itu kita bisa mengoperasikannya. Di mana 81 tambah 2 yaitu 83. Kemudian dikurangi 4 sama dengan 79. Nah, itulah hasil dari contoh soal yang kedua, di mana 27 pangkat 4/3 ditambah 8 pangkat 1/3 dikurangi 64 pangkat 2/6 menghasilkan 79.
contoh soal yang ketiga, yaitu ada akar 3 dari 125 pangkat 2 ditambah akar 64 pangkat 3. Nah, ini berbeda ya bentuknya seperti sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah pangkatnya pecahan. Nah, ini bentuk pangkatnya pangkat biasa tapi di akar. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yaitu kita ingat-ingat lagi dari sifat eksponen, yaitu akan sifat akar n a pangkat m, maka akan menghasilkan a pangkat m per n. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yaitu maka bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, kita lihat lagi ini A-nya 125, maka kita tulis lagi 125. Nah, untuk M-nya kan ini, maka ini 2. M-nya kita tulis di pangkat 2 di atas. Nah, ini untuk N-nya yang ini, berarti yang akar 3. Kita tulis per 3. Nah, itu untuk menyelesaikan soal ini. Tapi belum sampai situ saja ya teman-teman. Kita operasikan yang ini seperti tadi. Maka ditambah 64-nya kita tetap tulis 64. Kemudian kita tulis 3 per 6. 3 per 6. Yang sebelumnya 2 per 3, maka ini 3 per 6. Nah, setelah menghasilkan bilangan yang dipangkatkan pecahan, maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara sebelumnya, seperti nomor 1 dan nomor 2. Di mana kita tulis kurung. Kita tulis kurung, sama ini juga tulis kurung. Nah, kemudian kita tulis penyebut dalam pecahannya yaitu 3. Kemudian kita tulis keseluruhan pangkatnya 2 per 3. Dan kita cari bilangan berapa yang dipangkatkan 3 menghasilkan basis 125. Kita coba dari bilangan kedua. 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. 8 ya teman-teman. Kemudian 3 pangkat 3 menghasilkan 27. Bukan, berarti 4 pangkat 3 kita coba. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Masih belum ya teman-teman. Coba kita pangkat 5 pangkat 3 kita coba. 5 kali 5 25. 25 kali 5 125. Nah, maka dapat disimpulkan bilangan yang dipangkatkan 3 yang menghasilkan 125, maka yaitu bilangan 5. Kita tulis di sini 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 per 3. Nah, kemudian kita coba cari yang ini. Sama ya teman-teman seperti sebelumnya. Maka kita tulis dalam kurungnya itu 6. Kemudian kita fokus lagi ke pangkat keseluruhan 3 per 6. Nah, bilangan berapa yang dipangkatkan 6 menghasilkan basis 64. Kita cari dari bilangan kedua. 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6. 2-nya ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Sama kan teman-teman, ini basisnya 64 dan ini hasilnya 64. Maka dapat disimpulkan bilangan berapa yang dipangkatkan 6 menghasilkan 64 itu adalah bilangan 2. Kita tulis di sini 2. Setelah itu tinggal kita operasikan pangkatnya. Berarti kalau misalkan ada sifat seperti ini, maka kita gunakan sifat A pangkat M dikali pangkat N, maka Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, maka kita menggunakan sifat A pangkat M dipangkatkan N menghasilkan A pangkat M kali N. Nah, jika ditelaah lagi, maka kita akan menyelesaikannya seperti ini. Berarti pangkatnya itu dikalikan 3 kali 2 per 3. Maka akan menghasilkan 3 kali 2, 6. 6 bagi 3, 2. 5 pangkat 2. Ditambah, ini sama seperti sebelumnya, berarti 6 kali 3, 18. 18 bagi 6, 3. Maka menghasilkan 2 pangkat 3. Nah, seperti ini.
Kemudian 5 pangkat 2, 25 ditambah 2 pangkat 3, 8. Lalu setelah itu dijumlahkan, 25 tambah 8 sama dengan 33. Nah, jadi hasil dari operasi akar 3 125 pangkat 2 ditambah akar 6 64 pangkat 3 menghasilkan angka 33. Nah, itu untuk materi mengenai pangkat pecahan. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.